Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada mahasiswa, selamat belajar kembali. Dan di minggu ini kita akan bahas materi perkuliahan, di mana ringkasan materi perkuliahan saya sampaikan di video setelah ini. Silakan pelajari untuk melengkapi pemahaman rekan-rekan mahasiswa, di mana materinya juga dapat rekan-rekan baca di buku panduan dan atau buku materi pokok perkuliahan, dan juga di modul-modul yang tercantum di website ini. Selanjutnya saya ingatkan jangan lupa untuk mengisi forum, mengerjakan tugas, dan setiap forum dan tugas juga memberikan nilai kepada mahasiswa. Akhirnya, selamat belajar, semoga ilmu ini memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan mahasiswa. Selamat bertemu kembali dalam materi kita di mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank. Saya Vero Deswanto sebagai tutor online Anda akan memberikan ringkasan terkait materi kita, di mana pada pertemuan ini kita akan membahas tentang peran, tugas, dan wewenang dari lembaga keuangan yang ada di Indonesia seperti Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan lembaga penjamin pinjaman. Oke, yang pertama saya akan sampaikan secara ringkas apa tugas dan peran Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia, di mana ini saya ambil dari sumber di webnya Bank Indonesia ya. Jadi Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia, di mana tugas dan peran dari Bank Sentral secara umum adalah menjaga stabilitas moneter. Jadi poin pertama adalah menjaga stabilitas moneter, untuk diingat itu ya. Kemudian menjaga stabilitas sistem keuangan, dan menjaga stabilitas sistem pembayaran. Jadi ada sistem keuangan dan sistem pembayaran. Apa perbedaannya? Nah, silakan teman-teman nanti baca di buku materi pokok tentang stabilitas moneter, stabilitas keuangan, dan sistem pembayaran. Jadi kalau secara ringkas bisa saya sampaikan, stabilitas moneter itu lebih ke arah nilai uang, keuangan, daya beli uang. Sistem keuangan adalah lingkungan yang mempengaruhi transaksi keuangan. Dan sistem pembayar adalah infrastruktur yang membangun sehingga arus uang itu bisa menjalankan transaksi, itu sistem pembayarannya. Nah, di mana peran dan tugas Bank Sentral ini yaitu menjaga stabilitas moneter, menjaga sistem keuangan dan sistem pembayaran adalah menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi dari gambaran tujuan Bank Indonesia ini, yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi membutuhkan inflasi yang rendah dan stabil. Inflasi ini dampak dari transaksi keuangan secara makro, di mana inflasi itu akan mempengaruhi perekonomian. Kenapa inflasi mempengaruhi perekonomian? Karena transaksi inflasi ini akan mempengaruhi daya beli. Nah, karena itu barang dan jasa yang daya beli masyarakat terhadap kepemilikan barang atau jasa itu sangat dipengaruhi oleh inflasi. Jadi bagaimana menjaga daya beli masyarakat, yaitu menjaga kebijakan dari sistem moneter, sistem keuangan, dan sistem pembayaran sehingga inflasi dapat dikendalikan. Dan selanjutnya adalah nilai tukar rupiah. Jadi mengontrol nilai tukar rupiah juga. Nilai tukar rupiah yang kuat dan stabil akan meningkatkan daya saing ya, dan tahan terhadap guncangan. Jadi nilai tukar rupiah ini berapa nilai tukar rupiah kita dibandingkan dengan nilai tukar negara asing. Jadi ini juga akan secara ekonomi makro berpengaruh terhadap kemampuan moneter dan mempengaruhi inflasi, dan itu akan berdampak terhadap ekonomi secara luas di Indonesia. Oke, itu tugas dan peran dari Bank Indonesia. Nah, di materi yang juga ada di web ini juga nanti teman-teman mahasiswa bisa lihat modul atau kajian-kajian yang terkait dengan tugas Bank Indonesia. Tapi secara ringkas tadi juga sudah dapat saya sampaikan bahwa yang pertama adalah kebijakan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, tugas Bank Indonesia tadi ya. Yang kedua, melakukan pengawasan pengaturan makroprudensial SSK, sistem keuangan.
prudensial itu mengatur keamanan bebas dari resiko terkait dengan sistem keuangan yang ada di Indonesia. Dan selanjutnya adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran tadi apa? Infrastruktur yang mendukung transaksi keuangan atau arus kas atau arus uang itu berjalan. Oke, itu tugas peran Bank Indonesia. Selanjutnya di kuliah ini juga kita akan membahas tentang tugas dan peran otoritas jasa keuangan. Kalau kita lihat di webnya juga menjelaskan tentang tujuan dan fungsi dari OJK. Dan OJK ini sebelumnya memang berada di satu lembaga, menjadi satu di lembaga Bank Indonesia ya. Kemudian beberapa tahun kemudian terpisah, dia memisahkan diri dan membentuk satu lembaga sendiri, OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Di mana tujuan OJK ini satu, agar kegiatan di dalam sektor jasa keuangan itu dapat tercapai ya, pembentukan pencapaian yang akan dicapai. Pelaksanaan kegiatannya dapat dilakukan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Terus yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, stabil. Dan yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Mirip ya dengan Bank Indonesia tadi ya, tapi kalau Bank Indonesia lebih makro, OJK ini lebih mikro. Jadi bagaimana adanya lembaga pengawas di bawah pemerintah terhadap lembaga-lembaga keuangan yang ada di masyarakat. Misalnya OJK itu mengawasin asuransi yang mengelola uang masyarakat, mengawasi perusahaan leasing, mengawasi simpan pinjam, dan lain-lain. Jadi mengawasi lembaga keuangan yang langsung berhubungan dengan masyarakat itu diawasi oleh OJK. Jadi fungsi OJK adalah diharapkan mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi. Jadi ada kata-kata terintegrasi ya. Jadi adanya lembaga yang mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Nah, sektor jasa keuangan tadi ya kita bahas, ada leasing, operasi simpan pinjam misalnya ya, ada lembaga jasa keuangan asuransi. Jadi jasa keuangan, kegiatan sektor jasa keuangan ini adalah aktivitas operasionalnya itu berhubungan dengan aktivitas keuangan. Selanjutnya adalah tugas dari OJK dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Jadi tugasnya adalah sebagai pengawas, dia akan melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Jadi jelas ya. Tugasnya adalah mengawasi dan mengatur segala kegiatan yang berhubungan dengan jasa keuangan, baik itu di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. Nah, sebelumnya pasar modal itu diawasi oleh lembaga permodalan ya. Kemudian setelah ada OJK, sekarang diawasi oleh OJK. Sebelumnya diawasi oleh Badan Penanaman Modal ya. Sekarang diawasi oleh OJK. Kenapa? Ya karena memang di sektor pasar modal ini terkait dengan jasa yang mengelola keuangan juga, keuangan yang berhubungan dengan jual beli transaksi surat berharga. Oke. Selanjutnya di kuliah kita juga akan bahas tentang lembaga penjamin simpanan. Ini sering kita lihat di stiker-stiker di pintu bank itu ya. Ada lembaga penjamin simpanan. Nah, apa sih sebenarnya lembaga ini? Lembaga ini juga lembaga di bawah pemerintah, di mana fungsi lembaga penjamin simpanan ini adalah menjamin simpanan nasabah. Jadi simpanan nasabah di bank itu dijamin. Ya, dijamin tidak hilang, dijamin uangnya juga aman gitu ya. Terus yang kedua, fungsinya turut aktif dalam memelihara stabilitas. Jadi menjaga stabilitas keuangan yang dilakukan oleh sistem perbankan. Jadi bisa kita ingat seperti ini, dengan adanya jaminan simpanan kepada nasabah, maka stabilitas sistem perbankan juga menjadi lebih baik. Jadi perannya dalam turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan. Oke. Nah, ini tugas lembaga penjamin simpanan, ringkas saja bisa saya bacakan. Pertama, merumuskan, menetapkan kebijakan.
Artinya adalah menyusun kebijakan terkait dengan pelaksanaan penjaminan simpanan. Terus melaksanakan penjaminan simpanan. Jadi aktivitas penjaminan simpanan seperti pihak yang melakukan jaminan atas simpanan itu dilakukan oleh LPS. Terus sama yang ketiga adalah sama tadi menetapkan kebijakan juga, tapi dalam rangka memelihara stabilitas. Jadi adanya kebijakan yang menjaga stabilitas perbankan. Terus merumuskan dan menetapkan kebijakan penyelesaian bank gagal bayar yang tidak berdampak sistematis. Jadi mereka juga mengawasi dan membantu penyelesaian apabila ada bank yang mengalami kegagalan atas pembayaran kepada nasabahnya, tapi yang tidak sistematik, ya. Selanjutnya melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistematik. Jadi baik kegagalan perbankan dalam penanganan uang nasabahnya, baik secara sistematik maupun yang tidak maupun yang berdampak sistematik maupun yang tidak berdampak sistematik, itu dikelola oleh LPS. Ya. Nanti tolong dibaca lagi, ya. Saya coba jelaskan secara ringkas sebagai gambaran awal saja, tapi poin-poin yang akan kita lakukan perkuliahan yang kita akan lakukan dalam perkuliahan ini adalah yang saya sampaikan dalam risam ini. Oke. Di sini ada wewenang lembaga penjamin simpanan, ya. Nah, kita lihat ya. Pertama, memungut premi. Jadi seperti tanda kutip, seperti asuransi, ya, penjamin simpanan ini. Jadi anggotanya itu harus membayar premi sebagai uang jaminan, ya, sebagai jaminan. Terus menetapkan dan memungut kontribusi, ya, oke, adanya kontribusi awal, ya, seperti ini masalah hak dan kewajiban antara LPS dan anggotanya aja. Termasuk juga pengelolaan data perbankan atas data nasabah. Selanjutnya data itu juga mereka punya wewenang untuk melakukan pengecekan data, rekonsiliasi, verifikasi, ya. Oke. Sampai ke wewenang ini menjatuhkan sanksi administratif itu oleh LPS. Baik, rekan-rekan mahasiswa semuanya, saya rasa itu perkuliahan hari ini ringkasannya. Kembali saya ingatkan, selamat belajar, gunakan waktu sebaik mungkin, kerjakan forum Anda, tugasnya, dan ingat keaktifan Anda sangat mempengaruhi nilai Anda. Terima kasih semuanya. Sukses selalu, sehat selalu, dan semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.